Kalian ingin mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk kalian dan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang bagus, tapi bingung mulai dari mana? Video kali ini gue akan share gimana caranya gue untuk membentuk kebiasaan yang lebih baik dan mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Yuk kita langsung masuk ke video kali ini. Oke guys, balik lagi dengan gua Ken. Jadi di video kali ini gua nggak akan terlalu ngebahas tentang saham, investasi apapun itu dalam bentuknya apapun, teorinya atau gimana cara kita melakukan trading dan lain-lain. Tapi yang hari ini gua akan bahas di video kali ini adalah gimana cara kita membentuk kebiasaan-kebiasaan yang bagus dan mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk dan step-step awalnya seperti apa. Karena ini juga akan berpengaruh ke cara hidup kalian, gimana cara kalian investasi nantinya itu akan berpengaruh. Karena merupakan investasi itu perlu didukung dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Seperti contohnya, kalian harus disiplin, kalian harus punya plan yang jelas gitu. Tapi kalau misalkan kalian bingung mulai dari mana, ya itu juga susah. Karena pada dasarnya kebiasaan-kebiasaan baik itu dimulai dengan hal-hal yang kecil. Nggak perlu yang terlalu besar terlebih dahulu gitu. Untuk hal-hal yang gue lakuin, untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Yang pertama yang gue lakuin adalah gue mulai menulis hal-hal yang sebenarnya gue pengen lakuin untuk mencapai tujuan gue. Sebagai contoh, misalnya kayak gini. Misalkan kalian yang ingin punya badan yang lebih baik atau ingin mempunyai pola hidup yang lebih sehat, kalian mulai tulis nih. Kalian tulis di buku catatan kalian atau di buku harian kalian, itu langkah-langkah apa aja yang kalian perlu lakuin setiap harinya. Dan tujuannya, terus goalsnya dalam 1 bulan ke depan, 1 tahun ke depan, itu mau seperti apa. Seperti contoh, misalkan kalian ingin punya pola hidup yang lebih sehat. Kalian tulis di pagi hari, kalian harus makannya misalkan buah. Contohnya apel atau pisang. Udah gitu siang harinya kalian harus tulis, kalian harus membatasi nih. Kalian harus makannya itu hanya boleh 1 piring nasi dengan protein dan sayur lengkap, dan kalian harus minum air putih yang banyak. Malamnya kalian harus batasin lagi, kalian harus makan buah atau kalian cuma boleh makan sayur. Itu kalian tulis, terus kalian tempel di dinding kamar kalian. Jadi kalian harus baca tiap hari. Itu yang gue lakuin setiap harinya dulu ketika gue punya kebiasaan buruk ya, yaitu suka menunda-menunda. Kalau misalkan gue waktu itu punya berat badan yang agak berlebihan, tapi gue ingin merubah, tapi susah nih. Tiap hari gue ngomong kayak, udahlah makan bersihnya besok aja, udahlah olahraganya mulai besok aja. Ketika gue mulai menulis itu dan gue taruh di dinding kamar gue tempel, setiap pagi gue bangun, dan ketika gue nggak melakukan itu, perasaan bersalah itu besar banget. Makanya gue saranin buat kalian, kalau misalnya ingin mulai, simple, kalian tulis daily-nya. Karena gue percaya deh, di era zaman sekarang, itu banyak banget kreator-kreator atau influencer-influencer yang nge-share caranya untuk bikin kurus, cara diet seperti apa. Kalian tinggal follow, kalian hanya mengikuti aja, nggak perlu untuk eksperimen lagi. Karena di luar sana pun banyak teori-teorinya yang benar, seperti contohnya menjaga makan, sarapannya itu dijaga, makan siangnya boleh sesukanya, makan malamnya dijaga lagi, karena ketika malam itu tubuh tidak beraktivitas. Itu banyak banget. Kalian harus nge-follow apa yang udah diberitahu oleh influencer-influencer yang ada di YouTube atau pengetahuan-pengetahuan yang ada di internet. Itu kalian tulis agar kalian bisa setiap hari itu merasuki alam bawah sadar kalian. Kalian bisa jadi melakukannya itu secara terus-menerus dan konsisten. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian lakuin dulu deh. Jadi kalau misalkan kalian udah tulis nih hal-hal apa aja yang sebenarnya kalian tahu perlu lakuin, kalian udah tempel di kamar kalian, jangan pernah ngebiarin perasaan kalian itu menang dibandingkan logika kalian. Apa yang dimaksud dengan perasaan menang dibandingkan logika? Jadi jangan pernah biarin perasaan kalian yang ngomong kayak, udahlah besok aja, udahlah lagi males, udahlah sebenarnya kalau cuma sehari nggak apa-apa kok, dimundurin, besok bisa mulai lagi. Itu adalah perasaan-perasaan yang mentoleransi ketika kita ingin melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, kalian harus berusaha ngalahin perasaan itu dengan logika kalian. Logika kalian pasti udah punya set, kalau misalkan kalian harus ini, kalian harus itu. Karena kalian punya goals yang jelas nih. 1 tahun ke depan, gue harus turunin berat badan 20 kg, 30 kg. Itu caranya kalian udah tulis semua, itu harus dilakuin day by day-nya. Karena dengan ketika kita mulai mengalahkan perasaan kita, rasa malas dan lain-lain, itu akan mengubah diri kita itu mempunyai disiplin yang kuat. Gitu, lama-kelamaan perasaan kalian gak akan ngomong lagi tuh males segala macam tuh nggak ada, karena kalian tahu setiap harinya kalian itu udah harus melakukannya. Seperti kalian halnya makan, kalian mau malas, kalian mau apapun itu, tapi kalian harus makan karena badan kalian akan lemes kalau misalkan nggak makan. Begitu pula kalau misalkan kalian sudah mendarah daging, apa yang kebiasaan baik yang harus kalian lakukan itu kalian akan melakukannya tanpa effort sama sekali. Yang ketiga, yang udah pasti gue juga udah mention tadi, yaitu disiplin. Jadi yang gue maksud disiplin ini adalah jangan sampai ketika kalian sudah
berkomitmen, kalian udah tahu apa yang harus kalian lakuin, kalian udah mulai dulu, tapi jangan cuman kayak seminggu, sebulan gitu, karena semua hal baik untuk menuju tujuan yang baik juga itu memerlukan waktu. Kayak misalkan kalian mau badannya bagus nih, dari yang badannya biasa aja, terus kalian menjaga pola makan kalian olahraga, itu tetap takes time, itu tetap diperlukan namanya disiplin untuk kalian achieve target goals-nya kalian gitu. Jadi itu sama aja ya, ini semua hal yang gue lakuin ini, semua hal yang gue kasih tau kalian itu berlaku juga ke investasi. Kalau misalnya kalian punya tujuan goals, kalian ingin punya tabungan sebanyak 1 miliar. Caranya gimana? Kalian udah pasti tahu. Kalian harus investasi. Kalian harus mengurangi keinginan-keinginan kalian yang sebenarnya bisa kalian tahan. Gitu. Itu kalian tulis semua, kalian tempel. Udah gitu yang kedua yang perlu kalian lakuin adalah kalian lakuin. Jangan toleransi kayak besok aja lah nabungnya, besok aja lah investasinya, besok aja lah ngurangin keinginannya karena gue lagi pengen banget nih hal ini, itu. Nah, kalian harus bisa kontrol tuh. Dan yang ketiga, kalian harus disiplin. Sampai tujuan kalian ke-achieve, itu kalian harus berusaha untuk melakukan apa yang emang udah kalian komitmenkan dari awal. Nah, percaya sama gue, ketika kalian melakukan ketiga hal ini, dan gue pun melakukannya sampai sekarang, gitu. Kemungkinan besar, bahkan bisa gue bilang bisa sampai 80-70% lah. Kalian bakal achieve, atau kalian emang punya goals tertentu, itu kemungkinan besar akan tercapai. Karena day by day-nya ya kalian udah lakuin sesuai dengan mana yang harusnya dilakukan gitu. Nah, mungkin sedikit trik dari gue di video kali ini udah gue share buat kalian. Semoga kalian bisa implementasinya. Yang penting gue simpulin ya, yang penting yang pertama kalian tulis dulu untuk goals-nya, kalian mau akan jadi seperti apa dan day by day-nya. Karena di saat zaman sekarang ini, Google, internet pun itu semua udah ngasih tau apapun yang kalian pengen tuju itu udah ada contohnya, udah ada caranya, kalian tinggal contoh aja. Begitu kalian tulis, kalian tempel di yang tempat dimana kalian bisa lihat tiap hari. Hal yang kedua adalah kalian lakuin, jangan biarin perasaan kalian menang dibandingkan logika kalian gitu. Yang ketiga adalah kalian disiplin, kalian harus konsisten sampai kalian achieve target itu baru kalian boleh mengendurkan gitu. Tapi ya gue jamin sih ketika kalian udah achieve di satu posisi, apalagi kalau misalnya udah achieve di suatu hal yang emang lu pengenin, lu bakal maintain banget karena lu tahu perjuangan untuk mendapatkan hal itu nggak gampang gitu. Nah, jadi itu kurang lebih kesimpulan dari video kali ini. Semoga kalian nangkep. Kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan atau bingung, feel free aja untuk DM di IG gue atau kalian tulis di kolom komen. Nanti akan gue coba diskusikan dengan kalian. Oke, segitu dulu video kali ini. See you on the next video. Bye-bye.